Penjelasan tentang Keraton Sintang. Karena masih kosong. Tapi sekarang pun masih juga musim ganti. Kebetulan 2006 kemarin ada pengangkatan penobatan sultan. Tapi sultan sekarang bukan raja di atas saja sebagai simbol cikal bakal kebudayaan. Maka 2006 penobatan sultan kemarin, maka ini adanya museum, adanya istana, maka dinamakan Istana Al-Mukarramah. Kalau dulu ini istana, dulu orang nyebutkan ini rumah kuning, bukan keraton, bukan rumah kuning, itu sejarahnya. Maka sekarang adanya sultan tadi sebagai simbol cikal bakal kebudayaan. Karena pada 2004 pernah ikut festival Keraton Nusantara di Jogja, maka di situ Sultan Hamengkubuwono menghidupkan kembali adanya kebudayaan tadi, timbullah raja-raja sekarang, tapi raja bukan di atas saja gitu, seperti bupati. Ini enggak, kita beda, tapi satu level dengan bupati, cuma simbol cikal bakal kebudayaan. Ini asli Luar Sintang atau luar Sintang nih? Luar Sintang. Sintang ini kalian harus tahu terbagi dari 3 sektor. Sektor pemerintahan sebangsa. Itu arah perkantoran daerah Tanjung Puri. Itu sektor pemerintah. Kalau sektor ekonomi itu Seberang Pasar, Pasar Cina, Pasar Sungai Durian, Pasar Panjang. Itu ada namanya, ada 3 itu. Sektor kebudayaan seberang sini. Kalau dulu zamannya Belanda, Belanda dulu itu dinamakan Stensi. Maka di sana itu termasuk benteng pertahanan Belanda. Maka rumah jabatan bupati itu salah satu rumah asisten presiden. Jabatan bupati itu rumah Belanda sebenarnya. Berarti satu Tanjung itu tanah Belanda semua. Itu sejarah. Saya masuk, sampai masuk. Jadi di sini ada seperangkat gelang. Ini sejarah salah satu antara mas kawin dari Patih Legender kepada Putri Daragandi. Jadi Putri Daragandi inilah yang membawa pertanyaan kita antara perkawinan Patih Legender dan Putri Daragandi ada perkaitan dengan Jawa. Maka salah satu tadi abang beliau ini namanya Demuntuk ditahan oleh kerajaan Majapahit pada itu. Maka sampai tidak kembali, maka oleh sang Putri Daragandi itu menyebut dan beliau ke sana ke Jawa. Maka kawinlah dengan Patih Legender. Itu sejarahnya. Maka kita ada pertanyaan. Maka setelah kawin antara Patih Legender dengan Putri Daragandi, jadi Patih Legender membawa seperangkat gamelan ini, ada sepongkah tanah dari Majapahit ada sebelah sana, dan 50 pasang kepala keluarga. Sekarang di sini terkenal dengan suku Dayaknya Lebang Nadu. Suku Dayak Lebang Nadu itu asal muasal mereka itu dari Jawa, maka mereka kebanyakan pakai OO bahasanya dulu. Itu asal mulanya itu. Jadi disinilah salah satu tadi inspirasi oleh Sultan Hamid itu salah satu mengambil dari sini ini cikal bakal lambang negara tadi. Kalian kan tahu Garuda di dalam tapi dari mana asal mula burung Garudanya? Itu sejarah. Kalian ini orang pendidikan. Jadi guru inilah cikal bakal pertama, cikal bakal lambang negara berasal dari sini. Barang ini berasal juga dari Jawa, bukan dari sini. Salah satu dari artefak burung itu berasal dari sini. Ini yang aslinya dipahat sesuai dengan aslinya seperti ini oleh Sukamanggarai. Ini yang aslinya. Maka berkepalakan wayang berbentukan seorang putri dari salah satu dari antara mas kawin Patih Legender kepada Putri Daragandi. Pada tahun 1950 Bung Karno menunjuk Sultan Hamid. Bung Karno ini menunjuk Sultan Hamid itu sebagai Menteri Jonto Monoto atau Menteri Dalam Negeri. Jadi mereka disuruh mencari bagaimana cikal bakal lambang negara kita. Ada ciptaan Profesor Muhammad Yamin, ada ciptaan Ki Hajar Dewantara, itu semua sketsa lukisan. Maka Sultan Hamid bawalah ini ke ini disayangkan nih dibawa ke Jakarta. Kebetulan pada waktu itu Sultan Hamid pernah singgah pakai pesawat yang bisa singgah di sungai tadi, ekspedisi beliau ke Kalimantan tadi. Pada di Kupas Hulu singgah dipinjamkan kepada kepala supaya itu Pak Ali Bahar. Maka terciptalah cikal bakal lambang negara. Maka cikal bakal lambang negara itu ada berapa kali perubahan.
pertama berkepalakan wayang berbentukan seperti burung, kedua lagi pegangan burungnya, ketiga lagi menghadap kemana kepala burung. Maka terjadilah ini yang aslinya. Di sini ada beberapa kali perubahan. Kalau kalian bisa lihat ini mulanya bagaimana dipinjam oleh Sultan Hamid kepada hamba adik ini. Sultan Hamid sebagai pemancang nama negara ini, terus ini maka terbentuklah Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah itu salah satu karena kalian ini pelajaran PMP ya. Sekarang saya masih ingat karena saya dulu pelajaran PMP ya. Saya dulu pernah, kalau saya SMA dulu pelajaran sejarah, tapi saya tidak suka sejarah. Tapi pelaku sejarah juga sekarang. Ini salah satu lukisan. Menurut imajinasi seorang pelukis, mirip-mirip lah seperti Putri Darayuwanti. Kalau Patih Legender itu tidak ada. Karena itu sekitar abad ke-13 memasuki abad 14. Itu kita bicara abad karena Hindu tadi. Maka zamannya Hindu itu kan tidak ada pemakaman sekarang. Maka mereka itu dibakar, dimasukkan dalam tempayan atau apa. Kita pun tidak tahu. Termasuklah Putri Daryanti. Putri Daryanti pada akhir hayat beliau itu ketika Patih Legender balik kembali ke Jawa, beliau ini kan menyendiri di Bukit Kelam sana. Maka Patih Legender itu di Jawa itu namanya Patih Andun. Beliau juga udah kawin. Jadi Putri Daryanti ini istri yang kedua itu, Pak. Kawin beliau di sana itu. Maka pada zaman itu Mahapatih Gajah Mada. Zaman itu rajanya Raja Sibuta gitu, Pak. Maka beliau namanya Patih Andun, itu sejarahnya itu, Pak. Itu sejarah Sintang. Masanya sebelum itu sekitar abad ke-7, abad ke-8 itu di daerah negeri Spauk sana. Itu seorang bahasa dari Hindustan namanya Aji Melayu tadi. Aji Melayu, beliau mengambil pesisir sungai sampailah di Nangas Spauk sana. Kawinlah dengan anak seorang kepala suku tadi namanya Putung Kempat. Itu sejarah mana. Jadi orang tua Putung Kempat ini namanya Pukat Bengawan, laki-laki, yang perempuan nama Sabunguru, mempunyai 9 orang anak. Ada yang buih nanti lantang teman bermacam. Putung Kempat itu anak yang sakit-sakitan, itu sejarahnya. Maka dihanyutkan oleh orang tua di daerah pedalaman sana sampailah di mana, diambillah oleh Aji Melayu tadi. Maka dibesarkan dia sampai. Lihat di situ kan tertulis surat tersirat semua di sana. Di tulisan sana tuh ada awal yang mulai kerajaan, tinggal kalian baca tahunnya berapa gitu. Saya cuma ngambil garis besarnya sejarahnya gitu. Kalian tinggal tulis, kalian lihat ini apa ini. Mana? Banyak duit. Bisa beli dari mana nih? Ada uang guys. Bos apa nih kok? Sekarang masih utuh. Disiram daerah siram sana. Jadi Sultan yang jadi beliau ini 3 habis. Tadi kurang lebih berapa orang tokoh masyarakat, tokoh agama itu habis semua dibunuh di Jepang. Satu generasi ini. Sekarang ini silakan.
Ya ini foto. Nah, ini foto orang tua Sultan yang sekarang masih muda. Beliau ini mantan Sekda Sintang. Nah, ini kakeknya. Nah, ini anaknya, istri beliau ini berasal dari Sambas. Nah, maka beliau bernama Safiuddin semua gitu Mas. Asal dari Sultan Sambas gitu. Terus Sultan Sambas, Sultan Safiuddin. Jadi beliau nama Raden Haji Ismail Safiuddin. Ismail ngambilnya Mandatu, Safiuddin yang ngambil Raja Sambas itu. Di sini, ini Sultan Sambas, Sultan Safiuddin. Nah, ini Sultan Safiuddin. Ini adik beliau ini. Adik beliau ini kawinlah dengan Sultan Sintang. Ini istri Sultan Safiuddin. Ini adiknya, ini adik beradik nih. Ya. Ini adik beradik kawinlah dengan Sultan Sintang. Ini ada istana. Kalau ini dibangun 1936, itu 1887. Yang ini 1887, 1809 tinggal tiang sana tuh masih terlihat nanti. Ini renovasi istana yang Minai. Dari Belanda nih. Silakan mau foto dua dimensi. Jadi ini tempat tidurnya, ini tempat tidur nih maksudnya nih, yang antiknya. Bukan segala tilam segala macam. Nah, ini dinamakan cerpuk kata orang dulu. Ini perak asli. Perak asli, baju juga asli. Ini usus di gulingnya, peraknya. Ini usus di kepalanya. Ini di tepinya. Ini. Di tepi gini, 4 buti ini satu. Jadi gimana agak cerita orang tidur pakai ini nih? Balaskan ini nih, luar biasa. Ini masih utuh sekarang ini tablaknya tuh. Masih asli. Iya kan? Masih asli. Ini ada motif itu Melayu nih, bermacam-macam motifnya. Kalau orang Melayu tahu motif. Ada motifnya pucuk rebung, bunga kangkung, pucuk pakis. Kalau ini dinamanya kan bunga tengkawang. Itu motif Melayunya gitu Pak. Ciri khas Melayunya bunga tengkawang. Kalau mau foto silakan berdua dimensi dengan itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu akan membahas tentang simbol Garuda Pancasila. Coba deh kalian lihat. Kenapa burung Garuda menghadap ke kanan? Tahu nggak? Nah, karena kanan melambangkan kebaikan dan kebenaran, soalnya pemikiran orang zaman dahulu. Indonesia menjadi negara yang baik dan benar, tidak menjadi negara menempuh jalan yang salah. Terus jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga tuh 45 helai bulu di leher itu menandakan tahun kemerdekaan. Yang 17 helai bulu pada masing-masing sayap menandakan tanggal kemerdekaan. 19 helai bulu di bawah perisai pada pangkal leher, pada pangkal ekor menandakan tahun kemerdekaan. 8 helai bulu pada ekor menandakan bulan kemerdekaan. Pita yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Terus warna kuning keemasan Garuda Pancasila melambangkan kejayaan bangsa Indonesia. Warna hitam pada latar simbol sila pertama melambangkan alam semesta yang sangat luas. Warna putih pada latar simbol sila ketiga dan memiliki warna
memiliki makna kesucian, kebenaran, dan kemudian kemurnian. Warna merah pada latar simbol sila kedua dan sila keempat melambangkan keberanian. Garis hitam tebal pada bagian tengah perisai melambangkan garis khatulistiwa. Ini diartikan dari simbol-simbol dalam perisai Garuda Pancasila. Pertama, bergambar bintang. Gambar bintang itu melambangkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Arti dan simbol ini adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, rantai melambangkan sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat, ada kepala banteng melambangkan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, ada padi dan kapas melambangkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian dan terima kasih.